فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil malaila ala yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Fakashafna angka gitu aka fabasarka yaumal hadid. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Islam, iman wal ihsan, wabil khusus sehat afiah, sehingga kita masih dikumpulin lagi, masih dikasih kesempatan lagi belajar tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jalla jalaluhu mengirimkan rahmat kepada beliau, para sahabatnya yang agung, khususnya kita umatnya yang masih mau mengaji. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lupa juga kita berterima kasih kepada guru-guru kita, wabil khusus guru-guru agama yang telah bimbing kita minaz zulumati ilan nur, daripada dunia kegelapan hingga kita dijalankan di jalan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, pada malam hari ini kita masih mengaji lagi, yang dimana masih membahas tentang kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah Sekandari, yang dimana kita diajarin pelan-pelan tentang tauhid kita, tentang keyakinan kita, tentang hal-hal yang sangat halus di dalam kehidupan kita. Gimana kalau tidak ada, langsung aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Rabi'ah minal hikmatil salisa asyara minal hikamil ataiyah. Qala al-imam al-alamah harbillah Syekh At-Tajuddin Ahmad ibn Muhammad ibn Athaillah Sekandari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumih. Qala Syekh, dikatakan am kaifa yarju ayyafhama daqa'iq al-asrar, bagaimana seseorang mengharap dapat memahami rahasia-rahasia yang halus, wa huwa lam yatub min hafawatih, sementara dia belum bertaubat daripada ketergelincirannya, kekeliruannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau paham, bagaimana kita mau mengerti ilmu yang sangat halus bila mana kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sebagaimana contohnya ialah syahwat. Syahwat itu ada 3. Yang pertama syahwat taat. Contohnya memburu ijazah amalan-amalan. Kita memburu aja ijazah amalan ini, amalan itu, tapi kita melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang fardu-fardu.
Yang nomor dua, syahwat hina, contohnya melihat sesuatu ingin dimiliki, melihat HP orang kita pengen, melihat mobil orang kita pengen, melihat kita langsung panas, namanya syahwat hina. Ada juga syahwat yang baik, contohnya ialah makan dan minum gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuasaan yang sangat besar di alam semesta ini. Logikanya ialah jika segala sesuatu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi mudah semuanya gitu. Ulama dan para wali itu dan para nabi-nabi itu VVIP di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatunya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bagaimana nih? Kita gimana kita? Gitu. Kita bagaimana nih? Gitu. Kita ini benar gitu, insya Allah benar karena kita masih mau bertaubat, masih mau mengaji, amin rabbal alamin gitu. Berarti kita mulai papan tulis dulu. Yang pertama ialah manusia. Manusia itu ada dua jenis, dua tipe atau dua golongan. Yang pertama ialah golongan orang-orang yang bertaubat. Golongan orang-orang yang bertaubat, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 dikatakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bertaubat, lagi menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jikalau manusia itu bertaubat atau awabin atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menuju Allah Subhanahu wa taala dan akan memunculkan nur atau cahaya di dalam dadanya. Yang nomor dua ialah manusia zalim. Manusia zalim itu ada dua, ada yang terhadap diri sendiri dan ada yang terhadap orang lain gitu. Zalim terhadap diri sendiri seperti doanya Nabi Adam alaihissalam, ya rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin, yang artinya wahai pemelihara kami, sesungguhnya kami telah berbuat zalim gitu. Kita ini zalim terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Sudah tahu kita bakal meninggal dunia. Sudah tahu kita bakal meninggal dunia dan dikubur. Tapi kita tidak mau menyiapkan amalan-amalan di alam kubur nanti kelak, lebih-lebih nanti di yaumil barzah dan yaumil qiyamah. Lalu ada zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain termasuk perbuatan yang sangat jahat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adakah di sini yang masih zalim terhadap orang lain? Terhadap istrinya kah? Terhadap anaknya kah? Tetangganya kah? Gurunya kah? Bahkan kedua orang tuanya kah? Masihkah kita terhadap zalim terhadap mereka semua gitu? Lalu dapat disimpulkan bila mana kita zalim akan memunculkan nar atau titik hitam. Titik hitam. Api di dunia itu tiga, yakni kuning, merah, dan biru. Nar itu titiknya hitam. Jadi ada dua golongan yang dimaksud di sini. Ada yang orang yang bertaubat dan orang-orang zalim. Dominan mana di hati kita? Nur atau nar? Cahaya atau titik hitam? Dominan mana? Gimana cara taunya? Lihat kehidupan sehari-hari gitu. Dari mulai dia melek sampai dia merem lagi, dominan mana tuh itu? Itulah cirinya dia. Neraka atau surga itu dia sebenarnya udah tahu tuh, dari mulai melek sampai dia merem lagi, ngapain aja dia seharian tuh.
Tapi kita hari ini tidak bahas tentang zalim, kita bahas tentang taubatnya. Dikarenakan Syekh Ibnu Athaillah Sekandari harus benar-benar bertaubat dulu supaya kita bisa paham ilmu-ilmu yang sangat halus. Yang pertama taubat, kita garisin dulu. Taubat yang pertama ialah taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8 kalau tidak salah tuh dikatakan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Gitu, bukan taubat sambel, bukan taubat apa-apaan, bukan gitu. Tapi dengan sebenar-benarnya taubat. Dengan semurni-murninya taubat gitu. Yang pertama ialah ada syarat taubatan nasuha. Taubatan nasuha mempunyai syarat yang pertama ya tentang lisan mengucapkan istighfar gitu. Daripada kita berbicara yang sia-sia, lebih baik kita mengucapkan astagfirullahalazim, 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 ngurang-ngurangin dosa. Lalu nomor 2, hatinya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Lalu perbuatannya ialah bertakwa. Tuh. 3 hal ini merupakan komponen di dalam taubatan nasuha. Hilang 1, bohonglah dia dalam bertaubatnya. Bohonglah dia. Hatinya dia berjanji, perbuatannya takwa, tapi dia mulutnya masih kemana-mana, berarti dia belum bertaubat. Atau taruhlah dia banyak-banyak sholawat, hatinya berjanji, tapi perbuatannya tidak mencerminkan orang-orang yang bertakwa, bohonglah dia gitu. Bohonglah dia. Yang mana nih kita nih kan gitu. Tentang taubat, pelan-pelan aja. Yang nomor 2 ialah tentang kodok. Taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kodok. Allah Subhanahu wa taala menjamin apapun yang dikehendaki oleh makhluknya, apapun yang dijamin, apapun yang dibalas oleh makhluknya, Allah menjamin semua-muanya. Akan tetapi manusia kebanyakan tidak sabar gitu. Makanya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita selalu suudzon kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bertaubat kepada kodok, poin nomor 2. Yang nomor 3 ialah bertobat dalam hal ibadah. Ibadah apa yang dimaksud? Ibadah keyakinan atau yang disebut akidah. Contohnya kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih salah. Contohnya kita menyatakan Allah bertempat. Allah setiap jam 2 turun ke bumi. Allah berwujud seperti sesuatu. Allah di mana-mana. Allah terbuat dari sesuatu. Allah di atas sesuatu. Allah begini, Allah begitu. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala ialah zat wajibul wujud. Gitu. Akidah yang benar ialah akidah yang meyakini Allah itu zat wajibul wujud. Gitu. Keyakinan-keyakinan yang tadi yang merupakan keyakinan-keyakinan yang salah gitu. Jangan sampai, terutama buat saya pribadi dan umumnya pada saudara, kita berkeyakinan seperti akidah yang tadi. Allah ada di mana-mana.
Allah ada di mana-mana. Tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu, nggak boleh gitu. Yang nomor 2 ialah taubatnya kepada manusia. Taubatnya kepada manusia nomor 2 gitu. Taubatnya kepada manusia. Taubatnya kepada manusia ialah kita bertaubat atau kita minta maaf kepada sesama manusia, harus dilakukan dengan ikhlas atau redha. Tidak hanya perbuatan, tapi harus memakai lisan, hati, dan perbuatan. Tiga-tiganya kudu ada. Lisan mengucap maaf, hati memaafkan, dan perbuatan sebagai takwanya. Kita harus benar-benar memaafkan orang yang menjahati kita, menzolimin kita, atau kita harus bisa minta maaf kepada orang yang kita zolimin gitu. Kebanyakan dari kita kan sombong, kita kemaunya dihormatin mulu, padahal kita nggak ada ilmunya, padahal kita belum cocok untuk jadi panutan gitu. Aneh ngomong begini aja, aneh nggak minta diharapin, nama ente dihormatin enggak? Pantang buat aneh dihormatin orang, pantang. Allahumma pantang buat aneh dihormatin orang gitu. Selanjutnya permasalahan hutang piutang hak anak Adam. Hutang piutang ialah hak dan kewajiban anak Adam. Amalan apapun akan tergantung di langit jika masih ada sangkutan hutang piutang. Kenapa para ulama dan wali tidak ada yang berhutang? Mereka sudah redho, sudah ikhlas dengan kehidupan mereka. Maka wajar gitu jika doa para ulama dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala mudah dan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Baru 2 nih gitu. Yang pertama kita harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 kita harus bertobat kepada manusia. Bila mana ada yang mau di-sharing boleh sebelum dilanjut. Tuh, diminum dulu boleh tuh. Makan dulu tuh kayak lontong. Makan Gi, lontong Gi. Ketika sudah memahami taubat yang kedua ini, baru kita gariskan ada hak dan kewajiban kita di sini. Kenapa kita ada hak dan kewajiban? Karena kita malas berpikir, malas belajar, malas berpikir, malas belajar. Padahal kita ada hak. Hak kita ialah apa? Kewajiban kita apa? Hak kita kepada Allah itu apa? Kewajiban kita kepada Allah itu apa? Hak kita kepada makhluk itu apa? Kewajiban kita kepada makhluk itu apa? Tapi rata-rata manusia melupakan semuanya. Manusia disilaukan oleh dunia-dunia karena tadi berpikirnya malas. Padahal ketika dia sudah memahami porsinya sebagai manusia, dia sudah menjalani hak dan kewajiban, lalu dia belajar tentang fikih dan akhlaknya. Dia belajar untuk mendapatkan keyakinan dengan belajar fikih, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan hak dan kewajiban. Lalu akhlaknya beradab-adab kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sini sudah dapat, barulah dia akan mendapatkan tauhid atau keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan ialah jangan lupakan 4 waktu atau awabin oleh guru-guru kita. Yang pertama ialah waktu duha. Yang nomor 2 ialah waktu sehabis maghrib. Yang ketiga waktu tahajud. Yang nomor 4 waktu sebelum subuh atau fajar. Salatlah di waktu tersebut, meminta kita akan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu-waktu tersebut ialah waktu
mustajabnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 tuh jangan lupa. Jadi yang udah ngaji nggak ada alasan lagi. Kalau duha nggak ada waktu maghrib masih di jalan, tahajud bangun. Tahajud belum bangun, sebelum subuh bangun. Kalau belum semuanya, wallahu alam bisawab, berarti tandanya ente telah dibutakan oleh dunia ini, gitu. Berarti tandanya ente wallahu alam dah. Kalau dunianya males, akhiratnya pasti hancur. Itu aja inget-inget tuh. Karena orang nganggur tuh ada 2, ada yang di dunia, ada yang di akhirat. Nganggur di dunia ialah udah kerjanya males, akhiratnya males, ibadah males, ini males tuh. Lalu buat yang ngaji, jangan lupakan 4 surat yang ngaji. Yang pertama ialah surat Yasin habis subuh, Ar-Rahman habis zuhur, Al-Waqiah habis asar, dan Al-Muluk sehabis isya atau sebelum tidur, gitu. Pelan-pelan kita belajar, pelan-pelan gitu. Intinya waktu awabin itu ada 4, waktu mustajabahnya doa. Jangan sampai kita terhijab, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita nggak ada waktu gitu. Ente ada waktu nyari duit, masa iya sama yang nyiptain ente nggak ada waktu, kan begitu ye. Pelan-pelan aja mah, ini ngajinya gitu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah selesai kita rangkum 4 fasal di dalam satu hikmah yang nomor 13 di halaman 10, yang dimana kita sudah benar-benar diajarin oleh guru-guru kita, terutama Syekh Ibnu Taimiyah Sekendari, untuk mendapatkan keyakinan yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita ini, mohon maaf, ingin benar hidupnya, berarti yang dari pertama kita harus bisa. Jangan ada dunia di hati kita supaya hati kita bisa bercahaya, kan gitu katanya. Yang nomor 2 dikatakan juga, jangan ada syahwat supaya kita bisa naik daripada alam meragu ke alam keyakinan, gitu. Yang nomor 3 juga bisa, jangan sampai kita tidak bisa hadir di hadirat Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih lalai. Yang nomor 4 yang baru saja kita bahas, bagaimana kita mau paham ilmu yang halus kalau kita masih tercelumur dosa atau junub, gitu. Bagaimana kalau nggak ada? Wallahu a'lam bishawab. Alhafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi lastulil firdausi Ya
Bismillahirrahmanirrahim.